Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Mari kita mulai pembelajaran. Anak-anak, apakah daerah tempat tinggal kalian sudah memiliki sumber cahaya atau belum? Selanjutnya, apa itu cahaya? Mari sama-sama kita simak penjelasannya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Di tempat tinggal kalian, terdapat benda-benda yang menghasilkan cahaya. Contohnya adalah senter, lilin, dan lampu. Tetapi sumber cahaya yang paling besar berasal dari tata surya kita, yaitu matahari. Sekarang, mari kita simak sifat-sifat cahaya. Pertama, cahaya dapat merambat lurus. Artinya, cahaya merambat lurus ketika melewati suatu medium dan dapat kita uji dengan menyalakan senter. Lalu, cahaya akan terpancar dengan lurus. Kedua, cahaya dapat dipantulkan. Artinya, proses terpancarnya kembali cahaya dari benda yang terkena cahaya. Contohnya, saat kalian hendak menyentari sebuah kaca, maka sinarnya akan terpantulkan kembali ke mata kalian. Sifat ketiga adalah cahaya dapat menembus benda bening. Ketika cahaya senter diarahkan ke tembok dan di tengahnya diberi gelas bening, maka cahaya tersebut akan tetap sampai ke tembok melalui benda bening tersebut. Sifat keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Sebagai contoh yaitu ketika kita mencelupkan sendok atau pensil ke dalam gelas yang berisi air. Sendok atau pensil tersebut akan terlihat seperti patah. Sifat yang terakhir yaitu cahaya dapat diuraikan. Sebagai contoh, cahaya matahari berwarna putih. Tetapi saat terkena tetesan air hujan akan mengalami penguraian yang menjadi berbagai warna cahaya. Inilah yang kita sebut dengan pelangi. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di benua Asia dengan memiliki beberapa pulau dan beberapa daerah. Salah satu daerah masih belum memiliki sumber cahaya loh. Daerah tersebut adalah Baduy. Baduy sebuah suku yang terletak di Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Banten. Suku Baduy terbagi menjadi dua golongan, yaitu Baduy dalam dan Baduy luar. Ciri khas Baduy luar. Pakaiannya berwarna hitam. Busana dari suku Baduy luar juga terlihat lebih modern, selalu membawa senjata, dan sudah mengenal teknologi uang dan sekolah. Berikutnya, ciri khas Baduy dalam. Pakaiannya berwarna putih biru tua, tidak berkancing dan berkerah, tidak memakai alas kaki, tidak mengenal teknologi uang dan sekolah. Kemudian, masyarakat yang tinggal di daerah Baduy dalam dan Baduy luar belum tentu mengetahui sifat-sifat cahaya yang sedang kita pelajari. Kemudian, alat penerangan yang biasa digunakan dalam suku Baduy adalah musung. Musung merupakan suatu alat penerangan yang bertenaga sinar matahari dengan cara dijemur. Kegiatan ekonomi masyarakat Baduy adalah berladang dan bertani. Mereka berladang dan bertani untuk memenuhi kehidupan mereka. Mereka juga menjual hasil berladang dan bertani pada masyarakat di luar suku Baduy. Menenun. Menenun dilakukan oleh kaum perempuan suku Baduy. Hal ini dilakukan untuk membuat pakaian mereka sendiri dan sebagian dari hal tersebut dijual kepada masyarakat di luar suku Baduy. Pengrajin. Masyarakat suku Baduy membuat kerajinan seperti tas, gelang, dan aksesoris untuk dijual kepada pengunjung yang mengunjungi suku Baduy. Saat mereka melakukan pekerjaannya pada pagi hari, sinar mataharilah yang selalu menemani. Saat malam hari tiba, sumber cahaya yang baik sudah tidak didapatkan lagi.
Karena sebagian masyarakat suku Baduy adalah seorang pengrajin, maka banyak sekali hasil karya yang mereka buat dan diperjualbelikan. Contohnya, ada souvenir berupa gelang dan kalung, hasil rajutan dan kain tenun khas Baduy. Anak-anak, nanti Ibu akan memberikan satu teks bacaan mengenai kehidupan suku Baduy dan kalian harus mencari gagasan pokok serta pendukungnya. Tetapi, mari kita pelajari dulu apa itu gagasan pokok dan pendukung. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu teks bacaan itu apa? Kalau belum, mari kita pelajari penjelasannya. Jadi, teks bacaan adalah sebuah teks yang sudah tertulis dan siap dibaca. Selanjutnya, kalian akan mulai mempelajari apa ya gagasan itu. Mari kalian simak pengertiannya. Perlu diketahui bahwa gagasan terbagi menjadi dua, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok merupakan suatu ide utama yang dibahas suatu bacaan, baik itu berupa kalimat inti maupun pokok paragraf yang terletak di awal dan akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung merupakan suatu uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas. Berikut adalah ciri-ciri gagasan pokok. Ini adalah contoh dari gagasan pokok di awal paragraf. Ini adalah contoh dari gagasan pokok di akhir paragraf. Ini adalah contoh dari gagasan pokok di awal dan di akhir paragraf. Berikut ciri-ciri gagasan pendukung. 1. Bersifat lebih khusus. 2. Berisi contoh, data, dan pernyataan. 3. Terdiri dari beberapa kalimat. 4. Tidak dapat berdiri sendiri. Dan 5. Apabila kalimat lain dihilangkan, kalimat tersebut sulit dipahami. Berikut adalah contoh teks bacaan yang sudah ditentukan gagasan pendukungnya. Berikut adalah kalimat-kalimat yang menjadi gagasan pendukung di setiap paragrafnya. Anak-anak, terima kasih karena telah memperhatikan video pembelajaran ini. Ibu berharap kalian memperhatikannya dengan baik ya. Karena setelah ini kalian akan mengerjakan LKPD, dan LKPD tersebut harus dikumpulkan ke dalam Google Classroom. Ibu berharap kalian terus bersemangat dan selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.